Shalom. Shalom. Selamat beribadah di dalam kasih Tuhan pada minggu ini. Kami mengundang Bapak Ibu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita datang untuk menyembah Allah yang hidup, Tuhan yang memanggil kita menjadi garam dan terang dunia. Ia yang menciptakan terang dari kegelapan, juga mau menyalakan terang kasih-Nya di dalam hati kita, supaya hidup kita memancarkan kebaikan, keadilan, dan kasih Kristus dimanapun kita berada. Marilah kita membuka ibadah ini dengan hati yang bersyukur, sebab kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Seperti yang dikatakan pemazmur di dalam Mazmur 95 ayat 6. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Datanglah kepadanya dengan hati penuh sukacita dan pengharapan. Hai puji namanya, kita pujikan. Terang cahaya dan
Dan kini marilah kita memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan yang telah menebus, memanggil dan mengutus kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan. Yesus Tuhan, tinggallah doa. Orang lain kau ambil, jangan jalan terus, mampir dengan doa. Orang
kita baru saja disapa kasih dan damai sejahtera dari Allah. Namun kasih itu juga mengingatkan kita bahwa seringkali kita belum hidup seperti yang dikehendakinya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Kita harus sejenak, kita berdoa pribadi. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering gagal menjadi garam dan terang dunia. Kami mudah terpengaruh oleh dunia ini, sehingga kehilangan rasa kasih, kejujuran, dan kesetiaan. Kami membiarkan terang iman kami redup oleh kekhawatiran dan dosa. Ampunilah kami ya Tuhan, sucikanlah hati kami, perbarui hidup kami, dan nyalakan kembali semangat untuk hidup memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Saudara-saudara, kasih Allah lebih besar dari dosa kita. Mari kita dengarkan berita anugerah yang menguatkan dan memulihkan hidup kita. Dengarkan firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, inilah berita anugerah bagi kita. Di dalam Kristus, dosa kita telah diampuni dan hidupnya kita diperbaharui. Petunjuk untuk hidup baru. Sebagai umat yang telah diampuni, marilah kita belajar kembali hidup sebagai garam dan terang yang membawa rasa dan cahaya Kristus di dalam dunia ini. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Marilah kita menjalani hidup yang memuliakan Tuhan dalam perkataan yang lembut, perbuatan yang jujur, dan kasih yang nyata. Kami silakan Bapak Jemaat bangkit berdiri. Sebagai umat yang telah ditebus dan diperbaharui, marilah kita bersama menegaskan iman kita kepada Allah Tritunggal. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Satu Hari dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung dari Roh Kudus, lahir dari anak kata Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit berada di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kelanjutanku dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini akan menolong kita melihat bahwa Injil Kristus bukan hanya pesan yang kita sampaikan, tetapi kehidupan yang kita hidupi. Kini marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kita memahami dan menghidupi panggilan sebagai garam dan terang dunia. Kiranya firman Tuhan hari ini menyegarkan dan menguatkan iman kita, garam dan terang dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, tibalah saatnya kami untuk bersama-sama duduk diam di hadapan Tuhan, mendengar Tuhan berbicara kepada setiap kami. Bila Roh Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, menolong kami untuk dapat memahami firman-Mu.
Demikian juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Urapi hamba-Mu, biarlah hikmat Tuhan memimpin hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatu yang mencoba menghalangi kami untuk mendengar suara Tuhan hari ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa dari si jahat yang mencoba menutup telinga kami untuk mendengar suara Tuhan, kami tolak, kami usir keluar dari dalam ruangan, bahkan yang mencoba menguasai kehidupan kami. Kami serahkan hati dan pikiran kami untuk mendengar suara Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh waktu. Amin. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu, bayangkan jika sebuah ruangan tiba-tiba menjadi gelap gulita karena listrik ada. Ada banyak perasaan yang muncul. Mungkin ada yang lari cari, kenapa kok listriknya ada? Atau mungkin anak-anak mulai ada yang menangis ini karena takut. Tapi begitu satu lilin kecil dinyalakan, seluruh ruangan itu menjadi Bapak Ibu, kegelapan itu memang buat dan menakutkan, tetapi terang sekecil apapun selalu menang. Dunia kita hari ini tidak jauh beda. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami kebingungan moral. Jadi penyimpangan, kerusakan moral di mana-mana. Dan hal itu juga dialami oleh anak-anak Tuhan, oleh orang-orang Kristen. Tidak terkecuali dalam kehidupan para hamba-hamba Tuhan. Dunia penuh dengan keputusasaan. Kalau kita lihat di sosial media atau di berita-berita akhir-akhir ini, ada begitu banyak anak remaja itu nekat bunuh diri. Nah, dunia di dalam kondisi putus asa. Bahkan dunia ini sudah mulai kehilangan arah. Hidup manusia tidak lagi tahu kenapa dia ada di dunia ini. Namun Tuhan Yesus datang bukan hanya menegur dunia. Tuhan Yesus mengutus setiap orang percaya untuk menjadi jawatan bagi dunia. Makanya dia tidak berkata begini, aku akan kirim malaikat untuk menyalakan terang. Tuhan Yesus tidak ngomong, aku akan kirimkan malaikat untuk menyalakan terang supaya dunia ini tidak gelap. Tetapi dia berkata kepada murid-muridnya, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Ayat ini perikop ini tidak panjang. Kita akan baca dengan cara yang berbeda. Kita akan baca kalimat demi kalimat. Ya, saya kalimat yang pertama, Bapak Ibu Saudara kalimat selanjutnya. Ya, jangan dibablas nih. Ini ada titik itu berarti kalimatnya berhenti. Ya. Memang kalau di
Di Alkitab tanda bacanya nggak terlalu jelas, tapi kalau Bapak Ibu yang peka cetak mungkin lebih jelas. Saya akan mulai dengan judul perikop garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, tidak ada lagi buktian Bapak Ibu. Satu kalimat saja, 10. Kita ulangi dari kalimat pertama sampai benar. Kalau benar-benar kita ulangi. Kamu adalah garam dunia. jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dirasakan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Orang yang tidak menyalakan berita, lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kakinya dia, sehingga mengatasi semua di dalam rumah itu. Ya, kita baca sama-sama. Demikianlah Hendaknya terang bercahaya supaya mereka dan Bapak Ibu, sebelum ayat-ayat ini Tuhan Yesus baru saja menyampaikan di ayat 1 sampai 12. Bapak Ibu, kalau kita baca 1 sampai 12 itu beri judul ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang murah hati. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai dan seterusnya. Dan kata berbahagia ini sama artinya dengan diberkatilah. Salah satunya apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan sesamanya. Ya. Orang yang miskin di hadapan Allah. Apa yang mereka dapatkan? Orang yang miskin di hadapan Allah, mereka adalah yang memiliki kerajaan. Mereka bukan hanya memiliki kekayaan di dunia, tapi memiliki kekayaan bersama-sama dengan Bapa di surga. Jadi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ucapan bahagia ini adalah hal yang sangat penting. Karena apa? Ini bicara tentang karakter kehidupan orang percaya. Makanya baik ucapan bahagia maupun juga tadi berikut yang kita baca tentang garam dan terang, itu Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Jadi ini bukan ditujukan kepada semua orang, tetapi kepada murid-muridnya, orang-orang yang selama ini sudah diajar dan mengikuti Tuhan Yesus. Dan ini kayaknya cocok untuk gereja Kristen Kalang Kudus Kesamben yang usianya sudah berapa berapa? Berapa? Sudah 60. Nah, itulah makanya kita nanti akan belajar. Dimulai dari karakter. Yang berbahagia itu adalah orang yang rendah hati, orang yang membawa damai, orang yang lapar dan haus akan kebenaran.
kebenaran. Paling tidak kita mendapatkan 3 karakter. Pertama, rendah hati. Kedua, membawa damai. Ketiga, lapar dan haus akan kebenaran. Jadi kalau mau dibuat satu kata, rendah hati, membawa damai, dia nggak suka bertengkar. Kehadirannya itu membuat adem. Yang ketiga, orang yang terus mau belajar dari Tuhan. Nah, itu orang yang berbahagia. Jadi Tuhan Yesus lebih dulu membentuk karakter hati kita sebelum memberikan tugas. Karena dari sini kita akan tahu kenapa kita tidak bisa menjadi garam dan terang. Karena dimulai dari diri kita. Dan Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Artinya apa? Sebelum kita menjadi pengaruh atau memberikan pengaruh, kita harus menjadi murid sejati yang diubahkan dari dalam. Sebelum itu terjadi, hidup kita tidak akan punya. Identitas dulu, baru fungsi. Dan dari sini kita akan memahami makna besar dari Matius 5 ayat 13 sampai 15. Mari kita mulai dari yang pertama. Menjadi garam dunia. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Mungkin ini bagian firman Tuhan sudah terlalu sering kita baca, bahkan kita sendiri sudah mengajarkan kepada orang lain. Pada masa itu garam itu sangat berharga ya, karena hari itu pada zaman itu belum ada kulkas, apalagi freezer, pengawet apa, nggak ada. Dan garam selain memberi rasa, garam ini juga mengawetkan makanan supaya tidak cepat rusak atau busuk. Artinya Tuhan Yesus memanggil para murid ini untuk mencegah dunia ini membusuk secara moral dan spiritual. Bayangkan kalau masakan itu tidak ada garamnya, kecuali yang diet potensinya tinggi, misalnya tinggi, menghindari garam. Tapi ya rasanya yang tersiksa juga itu, karena tanpa garam lebih baik tidak pakai micin daripada nggak pakai. Betul ya? Apa saja itu kalau dikasih garam itu jadi lebih nikmat. Jangan banyak-banyak gitu ya. Makanan tanpa garam rasanya apa? Nah, tidak ada rasa, anyep ya. Tapi hanya sedikit garam saja, seluruh rasa makanan itu langsung berubah. Gak perlu banyak, ya. Gak perlu 3 sendok makan, itu gak perlu. Jangan seperti yang di TikTok itu ya. Masak, masukkan 3 sendok makan garam. Ibu ingat itu ya. Dan demikian juga kehadiran orang percaya mungkin tidak punya pengaruh besar, hanya kecil saja, tapi memberi pengaruh. Ketika kita hidup benar,
Ketika kita hidup jujur, sabar, dan penuh belas kasih, kita sebenarnya sedang memberi rasa pada lingkungan kita. Namun bila garam itu kehilangan rasa, tawar, dia tidak berguna. Pertanyaannya sekarang, apakah kita masih menjadi garam yang memberi rasa? Aku sudah ikut tawar bersama dengan dunia. Bapak Ibu coba nanti dipraktekkan di rumah ya, entah itu sayur atau mie itu ya, nggak usah banyak kasih garam atau kuah apa gitu. Kita perhatikan garam yang sedikit itu, dia langsung mempengaruhi seluruh kuah atau makanan yang ada di dalam mangkok itu. Jadi ada garam, ada yang digarami. Jadi maksudnya kita itu garam, bukan yang digarami. Makanya kehadiran kita di mana saja itu harus memberi rasa. Itu kita seharusnya menjadi sama seperti yang seharusnya menjadi garam. Makanya hidup orang Kristen ini tidak punya pengaruh apa-apa kalau karakternya itu tidak bisa menggarami dunia. Kita bisa saja berteori segala macam. Saya ini begini, begitu dan lain sebagainya. Tapi apakah hidup saya memberi pengaruh baik bagi orang? Apakah kehadiran saya itu memberikan pengaruh yang baik bagi orang? Ataukah sama saja saya hidup saya ini dengan orang-orang yang ada di sekitar saya? Kita hanyut bersama dengan dunia ini. Kadang-kadang kita ini memakai alasan toleransi, nggak enak sama teman, nggak enak sama orang di sekitar kita. Ya, kalau mereka lakukan itu, kenapa saya tidak? Gitu. Nah, kita sudah kehilangan rasa tanpa kita sadari. Apakah kita masih memberikan rasa melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita? Apakah kehadiran kita di tengah dunia ini orang-orang bisa merasakan beda ya, orang ini kalau ada di tengah-tengah kita rasanya beda ini? Atau orang nggak rasa apa-apa? Atau lebih parah lagi, orang malah jengkel dengan kehadiran kita. Bapak Ibu, saya tidak memaksudkan kita ini diterima di dunia ini, tapi dunia ini merasakan betul dampak kehadiran kita, punya pengaruh. Bukan kita yang dipengaruhi. Nah, kalau garam berbicara tentang pengaruh yang tidak terlihat, nah ini terang berbicara tentang pengaruh yang nampak. Mari kita lihat berikutnya. Di ayat berikutnya, ayat 14. Tuhan Yesus melanjutkan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi pada itu konteksnya, pada waktu itu orang Israel itu senang bikin rumah itu di bukit-bukit. Dikatakan kota itu tidak
Terang berfungsi untuk menunjukkan apa? Jalan, arah, menuntun orang dengan arah pada arah yang benar. Bahkan terang itu bisa mengusir ketakutan, Bapak. Setiap orang pasti punya rasa takut. Orang yang paling berani di dunia ini, satu waktu dia akan merasa, dan sesuatu yang menakutkan itu adalah kegelapan. Tidak ada gunanya menyalakan pelita lalu menutupinya. Lampu dinyalakan tapi ditutup, tidak ada gunanya. Demikian juga iman kita tidak seharusnya tersembunyi, kan? Iman itu harus dinyatakan. Di dalam surat Petrus, iman kita itu harus dipertanggungjawabkan. Lalu saya katakan, di mana kita berada? Kalau kita ini orang Kristen, kita ini pengikut Kristus, ya kita harus ngomong. Gak usah ditutupi, dikamuflase dengan berbagai macam istilah. Sekali Kristen ya Kristen. Kalau ditolak, itu sudah resiko dari iman kita. Kalau kita disingkirkan, ya itu sudah resiko dari iman kita. Kalau kita tidak diperhitungkan, itu sudah resiko dari iman kita. Jadi jangan pernah berharap dunia ini menerima kita sebelum dunia ini percaya kepada Yesus. Makanya kalau kita ini sesama orang Kristen menolak sesamanya, itu aneh loh. Membenci sesama orang Kristen itu aneh bin ajaib. Kalau dunia yang membenci kita, dunia yang menolak kita, itu normal. Tapi kalau sesama orang Kristen saling entah di rumah, entah di mana saja, mari kita bertanya, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Orang Kristen itu kalau berselisih itu lama berdamainya. Karena selalu berharap Tuhan Yesus sudah mengampuni gitu ya. Aku sudah selesai. Ya selesai dengan Tuhan Yesus, tapi belum selesai dengan sesama kita. Itu harus diselesaikan. Setelah itu yang pernah berkunjung ke daerah di mana di sana ada tanah gambut, tanah gambut. Itu kalau musim kemarau itu bahaya sekali. Karena kalau itu terbakar itu nggak kelihatan mulai. Karena di dalam, tapi sebenarnya di dalam itu membara, Bapak. Makanya kalau terjadi kebakaran di hutan-hutan gambut itu, karena apinya dari dalam. Ya, dan biarkan itu api menyala di dalam diri kita. Karena selain itu akan membakar hidup kita, itu juga akan bisa membakar orang lain. Jadi Bapak Ibu, tunjukkan siapa kita. Kalau kita ini orang yang percaya Tuhan Yesus, tunjukkan siapa kita. Kalau tadi garam kehadiran kita ini memberi rasa. Kalau terang, biarkan orang tahu siapa kita. Pengikut Kristus itu seperti apa? Karena kita belajar dari karakter Kristus.
yang seringkali didengungkan orang Kristen itu kan kasih ya. Kasih gitu. Kemarin saya ngomongin sama satu orang, sebelum orang bisa mengasihi dirinya itu mustahil dia bisa mengasihi orang lain. Sebelum orang bisa terima dirinya, mustahil dia bisa terima orang lain. Aku kok ini ya, aku ini orang gak berguna ya. Kalau dia bisa terima orang lain itu bohong Bapak Ibu. Dengan segala kelemahannya, dengan segala kekurangannya, itu sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Satu malam listrik itu padam di rumah. Pokoknya rumah itu jadi kental, gelap total. Ini temannya gambar. Tapi ketika satu lilin dinyalakan di ruang tamu, semua orang mulai tenang. Satu cahaya kecil itu mengubah suasana seluruh rumah dari yang tadi gelap gitu. Kehadiran kita di dunia juga seperti itu. Seharusnya kita membawa terang, memberi arah, menghadirkan harapan. Jangan lama-lama menyesatkan orang Bapak Ibu. Menuntun orang kepada kebenaran. Itu nggak perlu jadi kayak lampu mercusuar ya, itu lampu sorot itu ya. Di pasar malam itu ada ya, sokle, zaman dulu bilang sokle. Kita dulu punya beberapa, mati semua. Kita bukan lampu sorot yang besar, nggak perlu. Yang Tuhan minta hanyalah kita menyala di tempat kita masing-masing. Di mana? Di rumah. Di mana? Di sekolah. Di mana? Di tempat bekerja. Di lingkungan di mana kita. Dulu saya punya cita-cita jadi Pak RT. Gak usah lah jadi kepala desa, jadi RT, tapi tidak ada yang mau milih. Kalau yang mau milih itu mesti mikir, Pak Dwi apa yang ngomongin pertemuan RT kali-kali. Saya pernah tawarkan ke Pak RT di RT 3. Waktu itu sedang maraknya masalah pergaulan. Saya pernah tanya, Pak, boleh nggak saya di pertemuan itu saya sampaikan tentang pergaulan yang benar seperti apa? Ya nanti saya kasih tahu sampai hari ini. Ini tidak mau. Tapi kalau kita menjadi sama seperti mereka, suka mereka. Tapi kalau beda nggak mau. Tapi bukan saya marah ya, nggak jadi RT ya, enggak. Ya, bapak ibu, kadang kan bapak-bapak ya, yang jadi RT bersyukur ya, punya banyak kesempatan untuk menjadi terang. Bapak ibu yang terlibat di organisasi, entah di tempat pekerjaan atau di mana saja. Apalagi dengan media sosial sekarang ini, itu bisa menjadi alat. Jadi jangan hanya medsos itu hanya jadi guyonan saja Bapak Ibu. Saran saya, medsos itu gunakan tempat di mana kita ini memberitakan itu. Walaupun itu bukan komunitas Kristen. Sementara teman-teman
kita di seberangnya mereka selalu alhamdulillah gitu. Kadang-kadang kita kehilangan puji Tuhan. Apakah terang kita, terang hidup kita terlihat? Atau sudah mulai meredup? Jangan-jangan sudah padam. Jangan biarkan lama-lama padam. Yang apa lagi? Apa kita sedang menyembunyikannya karena takut, malu, atau justru kita nyaman di dalam gelap? Apalagi kita sudah ngomongin terlanjur gitu ya, terlanjur basah gitu ya, skadung gitu ya. Maka itu kalau kita mau hidup kita lebih baik, mari kita keluar dari situasi. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebenarnya untuk apa kita menjadi garam dan terang? Apa tujuan akhir dari semua ini? Mari kita lihat di ayat yang terakhir, ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depanmu, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jangan melihat perbuatan kita yang jahat, yang baik, benar-benar baik. Dan finalnya apa? Dan memuliakan Bapamu di surga. Siapa yang memuliakan Bapamu di surga? Kita? Bukan. Orang yang melihat perbuatan kita. Nah, ini pertanyaan penting. Apakah kita ketika orang melihat kita ini sebagai orang baik, orang bertanya, kamu siapa? Atau kita sendiri menjelaskan, enggak, saya biasa saja, tapi saya punya Tuhan. Begitu? Enggak diam berarti enggak pernah. Sederhana, hanya mengatakan saya baik karena Tuhan saya, karena saya punya Tuhan yang baik. Saya pintar, otak saya ini encer karena saya punya Tuhan yang membuat otak saya encer. Saya berprestasi karena saya punya Tuhan yang menolong saya untuk saya berprestasi. Jadi yang dimuliakan bukan kita, yang dipuji bukan kita. Jadi khotbahnya hari ini bagus ya? Enggak. Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan mau kita dengar. Jadi ini bukan tentang saya, bukan tentang kita, ini tentang Tuhan. Saya masih kecil, saya masih anak sekolah minggu. Ini tidak bicara sekarang anak kecil, anak sekolah minggu, orang tua, lansia, dan semua orang harus menyatakan perbuatan baik. Hidupnya harus memuliakan Tuhan. Saya sudah memuliakan Tuhan, tapi pernahkah kita mendengar orang ngomong siapa sebenarnya Tuhanmu itu? Dan orang nggak akan bertanya kalau kita nggak pernah cerita. Tujuan kita bukan agar orang mengagumi kita, tetapi agar orang melihat Allah melalui hidup kita. Harus berterang itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekarang lampu ini
macam-macam ya, lampu dengan harga yang beda-beda ya. Ini dari yang paling murah sampai yang paling mahal, dari yang bentuknya biasa sampai yang bentuknya itu kayak kristal itu ya. Bapak Ibu, semahal apapun, seindah apapun model lampu itu ya, kalau nggak dicolok neneng setrum, lampu itu ya juga nggak kelihatan indah. Maksudnya apa? Sebelum hidup kita ini terhubung dengan Tuhan, sehebat apapun kita, nggak akan terlihat, nggak ada pengaruhnya. Itu kayak lampu-lampu yang tidak dinyalakan, yang dipajang di etalase toko itu. Mahal ya. Kalau dia tidak dicolokkan ke strumnya itu, mahal nggak ada artinya. Kita ini bukan sumber terang. Kita hanyalah memantulkan terang Kristus kayak cermin. Makanya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu maksudnya apa? Manusia ini adalah cerminan dari Tuhan. Kita bukan Tuhan. Kalau kita memancarkan terang karena kita memantulkan terang Kristus. Ada seorang perawat di rumah sakit yang selalu tersenyum ya, ketika dia melayani pasien-pasiennya gitu ya. Dia senyum, paten, dia sabar gitu ya. Nah, ketika ada seorang pasien bertanya gini, "Suster, mengapa suster itu begitu sabar ya?" Dan perawat ini menjawab, "Karena saya ingin setiap orang merasakan kasih Tuhan melalui pelayanan saya." Karena saya ingin setiap orang merasakan kasih Tuhan melalui pelayanan saya. Bukan tentang saya, tapi kasih Tuhan inilah saya ingin dirasakan oleh orang-orang yang saya layani. Dia tidak berkorban Bapak Ibu. Dia tidak perlu mimbar seperti ini, tapi hidupnya itu sudah menjadi mimbar bagi dia untuk memberitakan kasih Tuhan. Hidupnya adalah khotbah. Sekarang bagaimana kita menjadi garam dan terang dalam kehidupan sehari-hari di dalam keluarga? Kalau kita menjadi garam, apa yang kita lakukan? Kita harus menjaga kesetiaan dan kasih. Kesetiaan antar pasangan, suami istri. Kasih di dalam keluarga. Bagaimana menjadi terang di tengah keluarga? Menjadi teladan pengampunan. Bapak Ibu, keluarga itu penuh dengan konflik, Bapak Ibu, perselisihan. Tapi yang bisa menyelesaikan itu hanya pengampunan. Sebelum kita mengampuni, konflik tidak selesai. Di tempat kerja, mungkin juga di sekolah, bagaimana kita menjadi garam, menolak perbuatan curang. Di sekolah, curang itu seperti apa? Kalau tidak kerjakan PR itu curang nggak? Wah, aku nggak nyuri kok. Nggak belajar itu curang nggak? Nggak curang. Itu hanya urusan orang-orang yang sudah bekerja di sekolah. Kalau nyontek,
kok dikasih sama Tuhan itu jawabannya gitu ya. Padahal bukan itu jawabannya. Jangan berbuat curang, tetap jujur. Katanya orang yang jujur itu muncul. Muncul itu lancar apa? Intinya hidupnya itu lancar. Orang jujur itu hidupnya lancar, tidak ada kebohongan gitu ya. Damai-damai saja gitu. Menjadi terang, memberi semangat ya. Ketika teman di sekolah udah mulai putus asa, wah lagi soalnya sebenarnya yang sulit itu bukan soalnya, jawabannya. Tidak ada pertanyaan sulit itu. Yang sulit itu bagaimana kita menjawabnya. Ini pekerjaan. Kan teman kerja kita udah mulai capek, bosan, pengen resign gitu ya. Nggak usah. Nah, di tengah masyarakat menolong yang lemah, peduli tentang keadilan, menjadi terang, menyebarkan semangat kasih dan damai. Nah ini di medsos. Kita jadi garam, apa yang kita lakukan di medsos. Terus ada komen-komen ini dari netizen. Jadi orang menebar kebencian, ikut-ikut di situ. Jangan seperti itu. Bagikan hal-hal yang membangun ya. Jangan melecehkan orang di media sosial. Kita tidak dipanggil untuk menyinari seluruh dunia ini sendiri ya. Tetapi untuk menerangi lingkup kecil yang Tuhan percayakan. Makanya kita harus terus bertanya, saya ini ada di mana dan apa yang harus saya kerjakan. Lakukan. Karena kita berpikir saya ini kecil, saya tidak berguna, apa yang bisa saya lakukan? Karena satu kisahnya Bapak Ibu. Suatu malam, dan tentunya ini kisah ini bukan di Indonesia ya, karena ini ada musim dingin, bukan musim diding. Musim dingin maksudnya musim salju gitu. Terjadi pemadaman listrik besar-besaran dan salah satunya dialami oleh satu gereja tua. Kegelapan menyelimuti seluruh ruangan dan jemaat mulai gelisah ini. Sudah musim dingin, lampu mati lagi. Tiba-tiba seorang anak kecil berkata kepada ibunya, "Ma, gereja ini sangat gelap, tapi aku masih punya lilin kecil." Kemudian tanpa banyak berbicara, anak kecil ini menyalakan lilin itu. Cahayanya kecil sekali, hampir tidak cukup menerangi bangkunya sendiri gitu. Namun orang-orang lain mulai melihatnya, dan satu persatu mereka menyalakan lilin mereka juga. Rupanya setiap orang bawa lilin. Jadi inisiatif ini dimulai dari kecil ini. Kita bisa menerangi seluruh ruangan itu, tetapi ketika orang lihat, ini baru sadar aku yang bawa lilin. Akhirnya mereka menyalakan lilin, dan ruangan ibadah itu menjadi terang benderang. Karena setiap jemaat menyalakan lilin. Kemudian Pak Pendeta berdiri dan berkata, "Saudara, inilah arti dari Matius pasal 14, Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Dunia menjadi terang bukan karena satu cahaya besar,
tetapi karena banyak hati yang mau menyala untuk dunia. Bapak Ibu mau menjadi lilin itu nggak dulu. Kalau kita sendiri, pengaruh kita nggak besar. Tapi kalau kita bersama-sama, kita nyalakan lilin, kita menjadi terang. Dunia ini yang gelap ini akan menjadi terang oleh karena terang yang ada pada kita. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita merasa kecil seperti anak ini ya. Tapi ingat, Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi terang yang besar. Tuhan mau paling tidak kita menyala di tempat kita. Dan Yesus tidak berkata, cobalah jadi garam dan terang. Tetapi Tuhan berkata apa? Kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Itu identitas kita. KTP kita di kerajaan surga, kerajaan Allah. Maka sebelum saya menutup, nanti kita bertanya. Ada 3 pertanyaan. Nanti dijawab di rumah masing-masing. Apakah terang saya masih menyala? Apakah garam saya masih memberi rasa? Apakah orang dapat melihat Allah melalui hidup saya? Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah mengingatkan kami tentang siapa kami di hadapan Tuhan. Kami hanyalah manusia biasa, tetapi Engkau memanggil kami untuk membawa rasa dan terang bagi dunia ini. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang mencegah kebusukan, yang menjaga kasih dan kebenaran di rumah, di tempat pekerjaan, di masyarakat kami. Jadikan kami terang yang menuntun orang kepada pengharapan, yang menghadirkan damai di tengah kegelapan. Nyalakan kembali terang-Mu di hati kami ya Tuhan. Isi kami dengan kasih-Mu supaya dunia dapat melihat Engkau melalui hidup kami. Mulai hari ini, biarlah setiap langkah kami menjadi kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. 2 kalimat terakhir, Bapak Ibu. Kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan. Kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan. Hanya terang yang dapat melakukan. Kedua, kehidupan yang hambar tidak dapat memberi rasa. Hanya garam yang setia yang membuat dunia ini berarti. Amin. Bapak Ibu, boleh terus memimpin pujian. Hari ini kita akan bersama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang mengaku percaya di hadapan Tuhan dan sudah dibaptis, dan yang saat ini tidak di dalam pergembala khusus. Juga di antara saudara, Bapak Ibu Saudara saat ini memang belum siap mengikuti perjamuan kudus karena ada satu pergumulan tertentu yang harus diselesaikan. Bapak Ibu tidak perlu memaksakan diri mengikuti perjamuan kudus karena itu menjadi siap untuk kita, dan Bapak Ibu tidak akan diberkati. Lebih baik Bapak Ibu tunda sampai itu sungguh sudah siap. Mari kita mengawalinya dengan pujian.
sebab Engkau mencipta alam semesta yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi jalan, kebenaran dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Engkau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan yang ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan bersama dengan para malaikat di surga. Amin. Pada saat ini kita hadir peristiwa karya Allah yang menyelamatkan kelahiran dan kehidupan Kristus, anak Allah yang ada di antara manusia, baptisannya akan sampai kepada malam bersama oleh terakhir hingga kematian. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan. Mana sebelum naik ke surga berdoa dunia dan kita. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang disatukan dengan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan yang menyelamatkan yang dikaruniakan kepada umat manusia di surga. Ketika kita mengambil bagian dalam penyelaman Kudus, Roh Kudus menolong kita sehingga kita disatukan di persatuan Kristus dalam Kristus. Undang Bapak Ibu Jemaat begitu. Salam damai dalam Kristus. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan beserta. Silakan Bapak Ibu, bersama berkata, damai Tuhan beserta. Silakan dulu. Saya mengundang pelayan bersama Kudus. Kita bersyukur karena Bapa kita yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita. Dan Kristus mengundang kita hari ini untuk mengambil bagian di dalam bersama Kudus ini. Saya yakin bahwa Roh Kudus yang telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita. Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan, Dia mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkan roti. Dia berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan. Sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan. Dia menuangkan anggur. Di dalam cawan itu, dan Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum, menjadi peringatan akan aku.
Kepada Bapak Ibu akan dibagikan roti dan anggur perjamuan. Setelah dibagikan, kita menyanyikan baiknya. Firman Tuhan di dalam Amsal 23 ayat 16. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur.
kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan kita sekalian. Terimalah, makanlah dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat tangan. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan kita sekalian. Terimalah, minumlah dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah untuk Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Allah, Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa. Pada pagi ini Tuhan kami datang di hadapan Engkau Bapa, kami mengucap syukur. Biarpun kami hanya sebagai makhluk yang berdosa yang hina ini Tuhan, kami bersyukur karena pagi ini kami telah menjalankan ibadah dengan begitu damai, sejahtera, lancar. Juga kami telah mendengarkan sabda firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala, sehingga kami pulang tidak sia-sia, pulang membawa berkat yang dari Engkau Bapa. Dan pada pagi ini kami bersyukur kami telah menjalankan perjamuan kudus. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan kami dengan karena perjamuan kudus ini Tuhan untuk mengorbankan tubuh Engkau Bapa, supaya anak-anak-Mu di muka bumi ini selamat. Ya Bapa, kami serahkan semuanya anak-anak-Mu ke dalam tangan Bapa di surga. Tuhan, kami menyerahkan setiap doa-doa kami, mungkin doa yang jauh dari sempurna ini, dan doa ini kami panjatkan ke dalam nama Bapa di surga. Kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita nyanyikan bait yang keempat. Memberi persembahan adalah bagian dari kesaksian kita. Ketika kita mempersembahkan sebagian dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita sedang menyatakan bahwa seluruh hidup ini berasal dari Dia.
tanggung jawab kita sebagai terang dan menyinari lingkungan sekitar. Melalui persembahan, kita ikut ambil bagian di dalam karya Allah yang menerangi dunia dengan kasih, pengharapan, dan pelayanan yang nyata. Rasul Paulus menulis di dalam Ibrani 13 ayat 16, "Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap persembahan yang kita bawa, baik dalam bentuk uang, waktu, maupun tenaga, dapat menjadi terang kecil yang menerangi hati sesama dan menjadi garam yang menambah rasa kehidupan di tengah dunia yang hambar dan gelap oleh dosa. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang satu persembahan wortel, yang sebelahnya ada persembahan Natal, ada juga persembahan permohonan atau nanti Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan jalan seperti biasa dari timur, tengah, dan barat. Kita akan memujikan pujian Tuhan mengutus dengan senang.
gereja kita, Gereja Kristen Kampung Sisau. Yang kedua, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kiranya Tuhan selalu memberikan hikmat untuk pemerintahan sehingga negara kita memperoleh kedamaian, kemakmuran. Yang ketiga, berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit, yang berduka ataupun yang lemah, sehingga kehadiran yang berkurang kita selalu doakan. Yang keempat, kita berdoa untuk hidup kita supaya menjadi alat kasih Tuhan, membawa rasa dan terang bagi dunia ini. Pada yang terkasih, Bapak David Purwito dipersilakan untuk memimpin doa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih kehadirat Tuhan karena kasih Tuhan terhadap kehidupan kami, sehingga Tuhan pada saat ini kami dilayakkan untuk bersama-sama dengan saudara kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, sehingga kami dalam memohon doa kami ke hadirat-Mu, doa-doa kami sampai ke hadirat Tuhan dan tidak terhalang oleh dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami hanya dapat memohon kepadamu untuk kebaktian yang boleh terjadi di seluruh dunia saat ini Tuhan, terutama yang ada di Indonesia saat ini. Semuanya ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah dalam pemberitaan kabar sukacita dari hamba-hambamu boleh menjadi terang dan garam bagi jemaat-Mu yang mendengarkannya. Janganlah firman-Mu itu berlalu dengan sia-sia terhadap diri kami pribadi Tuhan dan juga jemaat-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadikan kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mohon kepadamu untuk bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta ini Tuhan. Negara dan bangsa kami ada karena Tuhan telah izinkan. Oleh karena Tuhan, kami mohon kepadamu untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, pejabat tinggi negara maupun pejabat tertinggi negara, kiranya Tuhan sendiri memberikan hikmat kebijaksanaan terhadap mereka semuanya, karena kami tahu Tuhan, beliau ini wakil-wakil Tuhan di dalam dunia ini. Oleh karena Tuhan, segala kebijaksanaan, segala peraturan yang dikeluarkan hanya berpandang padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memohon kepadamu untuk pemerintah kami, pemerintah negara ini, juga Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, kepala desa, RT RW, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan membimbing mereka. Terima kasih Tuhan Yesus.
kami juga memohon kepadamu untuk orang tua kami, baik itu yang berada di Sembung, di Tambak, di Pagerwojo, di Kesamben, di Brongkos, maupun yang ada di Karangsoro Tuhan. Orang tua kami, saudara kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, jikalau orang tua kami, saudara kami berserah dan bersandar kepada-Mu, Tuhan pasti hadir untuk setiap hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memohon kepada-Mu Tuhan untuk pemulihan saudara kami yang saat ini sedang sakit, seperti Pak Kaleb Pujianto, Pak Nalan, saudara Maindro, saudara kami Anto, Bu Sunarti, saudara Supatri. Tuhan, saudara kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami hanya dapat memohon kepada-Mu Tuhan. Otoritas pemulihan kesehatan adalah di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memohon kepada-Mu untuk jemaat-Mu yang ada di gereja ini Tuhan. Mungkin saudara kami bergelut di dalam permasalahan kesehatan yang mereka idam-idamkan, permasalahan pekerjaan rumah tangga. Tuhan, kami hanya datang memohon padamu, biarlah segala permasalahan yang dihadapi oleh jemaat-Mu di sini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan diri ikut campur di dalam segala permasalahan kami. Tuhan, kami hanya datang memohon kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memohon kepadamu untuk anak kami yang bekerja maupun yang sedang kuliah di luar Kesamben saat ini, baik yang ada di Jakarta, di Jogja, di Kalimantan, di Sumatera, di Makassar Tuhan. Kami tahu Tuhan, anak-anak kami bekerja jauh dari kami sebagai orang tua, tetapi kami hanya datang memohon kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga anak-anak kami semuanya, baik pergaulannya maupun dalam setiap pekerjaannya. Kami hanya datang memohon kepadamu Tuhan. Biarlah mereka menjadi garam dan terang dunia di sekitar pergaulan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga memohon kepadamu rencana Natal yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Desember nanti Tuhan. Tuhan, kami hanya datang memohon kepadamu, kiranya Tuhan memberikan setiap kami sukacita selalu bergandeng tangan untuk merayakan perayaan Natal pada tanggal 7 nanti Tuhan. Segala dana yang kami perlukan, kami percaya Tuhan, Tuhan pasti cukupkan. Demikian juga Tuhan, pembicara yang akan memberitakan firman-Mu nanti, Tuhan Yesus memberikan kekuatan, sukacita, dan mujizat pada beliau ini Tuhan. Demikian cuaca yang diharapkan dari kami, kiranya Tuhan kabulkan sehingga cuaca boleh cerah dan sukacita menambah kami semuanya Tuhan. Kami juga memohon kepadamu keluarga Pak Dwi, kiranya Tuhan berkati sebagai gembala kami sekeluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah memberikan persembahan untuk Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan, Tuhan sucikan, Tuhan urapi, sehingga persembahan Tuhan boleh berguna bagi kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami kepadamu Tuhan, yang semuanya ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Kami satukan doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga. Ini adalah saatnya kita diutus kembali ke dunia untuk hidup sebagai saksi Kristus yang menjadi garam dan terang. Kita harus membawa
ke dunia untuk hidup sebagai saksi Kristus yang menjadi garam dan terang bagi sesama. Saudara, Kristus telah menebus hidup kita, memanggil kita menjadi garam yang memberi rasa dan terang yang menuntun. Kami mau menjadi saksi kasih dan kebenaran Kristus di dunia. Pergilah, jadilah terang di tempat gelap dan garam di tempat hambat. Tuhan, pakailah kami menjadi alat dan alat. Rasul. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyiari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.